Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Poddar, podcastnya Darul Armina. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Masih kita akan membahas topik-topik sekitar Kota Bengkulu, anak muda, dan prestasi-prestasi yang ada. Hari ini kita kedatangan Dang EF. Ya. Boleh Dang perkenalkan dirinya, kemudian aktivitas-aktivitas di akhir-akhir ini. Oke, baik. Kalau teman-teman semuanya, kenalin namaku EF Riyadana. Biasa dipanggil EF. Kebetulan juga lulusan dari Universitas Bengkulu, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saat ini aku berkesibukan menjadi bidang keuangan di salah satu perusahaan penyedia jasa yang ada di Provinsi Bengkulu. Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu atau daerah lain? Di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Oh, dua ya? Iya. Jadi, dia kalau kantornya di? Kalau kantornya kita ada di Kota Bengkulu. Oh, kantor di Kota Bengkulu, tapi ininya apa aktivitasnya di Bengkulu Tengah juga ya? Iya, juga seperti itu. Selain itu ada aktivitas lain? Selain itu juga beberapa kegiatan lainnya di luar itu adalah menjadi Duta Batik Sungai Lemau, kemudian juga menjadi Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Duta Batik Sungai Lemau, kemudian Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Ini Iya, tahunnya benar. tahun berapa nih, Dang? Untuk Duta Batik itu di tahun 2024 dan Duta Bahasa baru berjalan tahun 2025. Berarti kemarin the winner. Di Duta Batik winner, Winner di Duta Iya. Bahasa. pemenang 3. Oh, berarti ya runner up 2 ya. Apa Iya. ada kategori juga waktu itu pemenangnya? Ada juga kategori, tapi kita di Duta Bahasa lebih senang memanggilnya atau menyebutnya dengan kata pemenang. Pemenang ya. Pemenang 1, pemenang Pemenang 2, dua, pemenang pemenang 3, dan pemenang berbakat serta pemenang favorit. Masya Iya. Allah. Jadi 2024 dan 2025 ya tergabung dengan aktivitas organisasi yang disebutkan tadi. Masya Allah. Kita nih ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan terkait Dang EF yang saat ini sedang merepresentasikan Duta Batik Sungai Lemau ya. Iya, baik. Masya Allah. Jadi kita teman-teman akan berbicara mengenai batik Sungai Lemau ya. Lebih Baik, khusus ya. iya. Kira-kira kita langsung ke batiknya dulu, nanti baru kita bahas yang lainnya. Apa sebenarnya batik Sungai Lemau itu? Oke, baik. Terima kasih Doci. Jadi teman-teman harus diketahui bahwa sebenarnya batik itu mungkin di pendengaran kita atau di pikiran kita adalah sebuah benda. Padahal sejatinya batik itu bukan kata benda, tapi dia adalah kata kerja. Sehingga ada proses di sana. Batik itu adalah proses pemindahan lilin malam atau pelintang malam pada sebuah kain. Sehingga dia disebut dengan batik itu tadi. Nah, kemudian batik Sungai Lemau itu apa? Batik Sungai Lemau ini adalah batik baru yang di-launching oleh Kabupaten Bengkulu Tengah dan itu menjadi batik khas daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Di tempatnya di Sungai Lemau. Sungai Lemau itu adalah sebuah nama kerajaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah pada zaman lampau dan itu diabadikan dalam nama batik namanya batik Sungai Lemau. Izin Dang ya. Ini batik Sungai Lemau kah atau bukan? Enggak, untuk batik yang saya kenakan saat ini adalah kain besure. Jadi memang batik Bengkulu untuk Batik Bengkulu ya. Masih Bengkulu juga masih ya. Bengkulu. Masya Allah. Jadi itu teman-teman bahwa batik itu dahulu kita kenal sampai saat ini juga kita kenal bahwa batik itu apa tadi seperti kata benda ya. Iya, berupa benda. Padahal itu kata kerja. Jadi kalau disampaikan ulang bahwa ini adalah hasil dari tetesan lilin ya. Iya, tadi. benar. Ya baru tahu, luar biasa. Ternyata cukup apa ya bahasanya? Cukup kompleks ternyata ya Iya, pengertian benar. dari Tidak sesederhana yang tidak kita sesederhana. pikirkan. Makanya Masya kalau Allah. misalnya Doci melihat harga batik kita yang sangat tinggi, sebenarnya ketika kita mengikuti prosesnya ya. dari batik itu, jadi kita mengerti dan paham kenapa harganya tinggi. mahal ya. Masya Allah. Walaupun sekarang mungkin banyak teknologi yang mempermudah itu ya. Artinya ada batik printing dan batik yang lain-lain. Tapi ini tetap menggunakan lilin ya. Lilin. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan juga nih Doci, bahwa yang dikatakan batik itu adalah yang menggunakan lilin malam, sehingga printing itu bukan batik. Bukan masuk kategori Itu adalah seni dari batik itu sendiri. Nah, apa yang dikatakan batik itu adalah batik yang dicanting manual, sehingga dia disebut dengan batik tulis. Dan ketika dia dicanting dengan cap, maka dia disebut dengan batik cap. Maka yang diakui sebagai batik itu adalah batik cap dan batik tulis. Nah, yang Kalau daerah untuk printing, mohon maaf,
Ya silakan lanjutin. Kalau untuk printing itu tidak dianggap sebagai batik. Oh, yang batik Sungai Lemau ini masuk kategori? Untuk batik Sungai Lemau itu diarahkan dan memang sudah ada kewajiban dan edaran saat ini bahwa pengrajin tidak boleh memprinting, tetapi memang harus dibuat dengan proses dicanting, baik dicanting tulis maupun canting cap. Masya Allah, ini luar biasa nih, ilmu baru nih untuk anak-anak muda Bengkulu yang kedepannya ingin juga bergelut di dunia perbatikan ini. Iya benar. Masya Allah. Sejauh ini berarti sudah menjalankan peran 1 tahun ya kurang lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Iya. Kira-kira apa yang sudah dilewati selama 1 tahun ini? Banyak sekali yang saya lewati dalam proses perjalanan menjadi seorang duta batik. Salah satunya adalah proses pendewasaan diri. Masya Allah. Proses pendewasaan diri di sini maksud saya adalah bahwa saya ketika menjadi duta berarti kita menjadi anutan bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa duta ini bukan hanya sekedar selempang, bukan sekedar gelar yang kita terima dengan begitu saja, tapi ada rasa tanggung jawab yang melekat dalam tugas itu. Iya benar. Jadi sudah melekat duta batik Sungai Lemau, artinya ini sudah mewakili hampir seluruh masyarakat Bengkulu Tengah ya, karena benar. Sungai Lemau ini adalah batik yang berasal dari Bengkulu Tengah, benar. Artinya gerak-gerik si Dang Eep ini adalah gerak-geriknya masyarakat Bengkulu Tengah, ya, artinya benar-benar harus menjaga ini ya. Iya, menjaga batik Sungai Lemau. Artinya ini kemanapun tetap mempromosikan batik Sungai Lemau. Benar sekali. Ada event-event yang diikutin dalam 1 tahun belakang? Iya, banyak batik. Sekali. Seperti misalnya kita melakukan parade, kemudian mengikuti, bahkan ketika saya mengikuti proses seleksi dari pemilihan duta bahasa Provinsi Bengkulu, saya juga kerap dan sangat aktif sekali mengenakan, berbicara, kemudian mempromosikan, menyosialisasikan batik Sungai Lemau itu di teman-teman saya. Dan tentunya karena saat ini kita sangat dipermudah oleh media sosial, maka tentu media sosial adalah wadah yang sangat bisa digunakan cocok, untuk mempromosikan batik Sungai Lemau ini. Kalau kita berbicara tempat produksi, nah ini teman-teman kita anak-anak Kota Bengkulu khususnya, kalau ingin melihat bagaimana kemudian batik ini diproduksi, ini kemana perginya ya? Oke, baik. Jadi di Bengkulu Tengah itu teman-teman ada namanya Rumah Batik dan Kampung Batik. Jadi teman-teman bisa banget datang ke sentra batik Sungai Lemau itu ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Ada 7 sentra batik yang ada, terbagi menjadi kampung batik dan juga rumah batik. Nah, di sana nanti kita bisa belajar, bisa melihat bagaimana proses dari pembuatan batik itu. Daerahnya di mana itu, Dang? Ada di Pondok Kelapa, di Tapa Penanjung ada, di Mergi Kelindang juga ada, Pondok Kubang juga ada. Hampir setiap kecamatan ada. Sudah mulai dikomersilkan atau memang masih siapa ingin berkunjung silakan aja, sudah dikelola secara formal oleh pemerintah atau seperti apa? Iya, sudah ada edaran bahwasannya kita di masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah itu ada edaran bahwasannya setiap hari Kamis minggu pertama di setiap bulannya itu semua menggunakan batik Sungai Lemau. Ulangi, hari Senin ya? Hari Kamis. Hari Kamis, hari Kamis. Hari Kamis di minggu pertama setiap bulan. Harus menggunakan ini berarti edaran untuk pegawai negeri ya? Iya, benar. Sekolah juga seperti itu. Sekolah juga demikian. Ya. Berarti ini banyak apa semuanya atau mayoritas sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu Tengah itu sudah beralih menggunakan batik Sungai Lemau? Ya, sudah berproses untuk beralih. Ya. Wah, ini luar biasa ini. Ini apa ya? Dorongan lah untuk bupati-bupati lain, wali kota mungkin yang punya ciri khas terkait batik daerah-daerah, memang membuat edaran terkait dengan ciri khas daerah masing-masing. Ini luar biasa ini, patut diikuti perjalanan dari Bengkulu Tengah ini, luar biasa ini. Kemudian Dang, ini kita ada beberapa list pertanyaan yang memang belum dipertanyakan ini. Mudah-mudahan kita bisa satu persatu kita bahas dan memberikan nilai-nilai baru untuk anak-anak, khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Bengkulu. Yang pertama, sebagai anak muda, tentu Dang Eep banyak peran dan aktivitas. Di antara banyak identitas yang Dang Eep miliki, kenapa peran sebagai duta batik Sungai Lemau terasa begitu penting untuk Dang Eep? Ya, tentu
sebenarnya saya belum pernah membayangkan pada waktu itu menjadi duta batik Sungai Lemau, dan bahkan menjadi pemenang saya tidak pernah membayangkan itu akan terjadi dalam perjalanan hidup saya. Tetapi ketika saya dinobatkan sebagai duta batik Sungai Lemau, di sana saya belajar bahwa mencintai budaya ini adalah satu keharusan bagi kita semua yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Nah, di Bengkulu Tengah kita merepresentasikan semua budaya, flora dan fauna yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah di setiap lukisan yang ada di dalam batik Sungai Lemau itu. Sehingga kalau sebelumnya saya merasa tidak penting, tapi ketika saya mendalami proses ini dan belajar untuk bisa menerima perjalanan ini, di situ saya melihat bahwa ternyata sangat penting bagi kita anak muda untuk bisa cinta, bangga menggunakan batik Sungai Lemau itu, dan itu adalah representasi dari budaya khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari sekian banyak budaya atau ya mungkin kearifan lokal juga, kenapa batik kan? Kenapa nggak yang lain? Karena batik ini sudah secara turun-temurun, kita tahu bahwa batik ini tidak hanya lahir ketika begitu cepat. Nah, tapi ada proses dari batik itu, dari mulai zaman kerajaan itu digunakan oleh para bangsawan, kemudian batik itu diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya, dan hingga sampai saat ini kita melihat bahwa batik itu bukan hanya diakui di Indonesia, tapi juga diakui dunia. Batik ini sudah dianggap menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Jadi menurut saya anak-anak muda khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu wajib dan harus banget bangga menggunakan batik. Mulai tertuju di setiap event nasional misalnya, itu harus bawa batik dari daerah masing-masing. Benar, seperti itu. Masya Allah. Jadi tadi itu ya, berangkat dari apa ya, sejarah, bahwa ternyata ini ada sejarah yang memang harus dipelajari luar biasa, bahwa ternyata Bengkulu punya banyak batik, dan salah satunya batik Sungai Lemau. Kemudian membuat Dang Eep sangat tertarik untuk lebih mendalami terkait batik ini. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru lagi, dapat nasihat baru lagi dari Dang Eep. Kemudian selanjutnya Dang, menurut Dang, apa yang paling membedakan batik Sungai Lemau dengan batik dari daerah lain? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa batik Sungai Lemau ini merepresentasikan Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi di batik Sungai Lemau itu kita harus memiliki beberapa komponen. Di antaranya ada motif Gunung Bungku. Mungkin kalau Doci mencari di mana sih Gunung Bungku itu, pasti Gunung Bungku itu adanya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian ada Liku 9. Nah, Liku 9 ini juga merupakan satu tempat atau satu jalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kemudian di dalamnya juga terdapat berbagai sumber daya yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Salah satunya adalah batu andesit dan batu bara. Mungkin Doci sudah tahu batu andesit itu bagaimana? Belum, coba boleh dijelasin. Batu andesit itu mungkin kalau teman-teman pernah melihat ada cobekan. Nah, itu cobek ya. Yang buat mulek gitu ya. Itu adalah asalnya dari batu andesit, dan itu banyak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kalau misalnya Doci melintas ke arah Kepahyang, itu di sering ada jualan desa, itu ya. Itu banyak sekali, dan itu adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Masya Allah, berarti ini dari apa, motifnya ini dari semua hal yang berkaitan dengan Bengkulu Tengah. Benar. Ini terkait dengan pengrajinnya ini, apakah ada seperti kayak satu pengrajin yang kemudian membuat satu motif, kemudian yang lain mengikuti, atau setiap tempat produksi itu berhak untuk memunculkan motif-motif tersendiri? Oke, baik. Kalau untuk batik Sungai Lemau itu sendiri memang sudah ada aturan, ada pakem-pakem bahwasanya ini motif dari batik Sungai Lemau itu seperti itu. Tapi untuk di rumah batik atau sentra batik itu juga boleh untuk mengembangkan. Kan nggak mungkin kan, mungkin kalau Gunung Bungkunya bisa dikombinasikan dengan apa, seperti itu. Sejauh ini yang saya tahu bahwa memang sudah ada pakem-pakem bahwasanya dalam batik Sungai Lemau itu harus memuat komponen-komponen seperti ini. Berarti tidak ada pengrajin khusus yang membuat motif kemudian yang lain mengikuti, tetapi lebih kepada ada ide kemudian kreasi bisa dituangkan dalam batik itu. Tapi, selagi komponennya tetap ada ya. Selagi komponen batik Sungai Lemau itu ada, dan biasanya setiap rumah batik ini memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing, seperti pada motif-motif tertentu yang dia menggabungkan dari daerahnya masing-masing. Misalnya apakah itu karena di situ adalah
penyedia kopi. Iya, iya. Jadi mereka memasukkan motif Unsur kopi, ya, kopi. seperti itu. Kemudian ada bambu, mereka memasukkan unsur-unsur bambu di Ya, dalam sana. untuk penambahan nilai daripada batik Ya, itu benar. sendiri ya. Karena memang batik ini ya kita ketahui juga komersil ya, artinya Ya, diperjualbelikan juga. diperjualbelikan. Sehingga memang harus ada added value lah ya, ke Ya, nilai benar. ke batik itu ya. Ya, segmen terakhir. Pertanyaan kita kembalikan ke batik Sungai Lemau. Apa pelajaran paling mahal yang Dang Ep dapatkan selama menjadi duta batik Sungai Lemau? Iya, tentu pelajaran yang paling berharga yang saya peroleh selama menjadi duta batik Sungai Lemau adalah tanggung jawab dan menjalankan amanah. Karena bagi saya menjadi seorang duta tidak hanya sekedar gelar atau selempang, tidak hanya menjadi seseorang yang berprestasi, menjadi seseorang yang percaya diri atau pintar, tapi ini lebih dari itu. Menjadi duta tentu menjadi anutan, kemudian saya belajar menjadi duta adalah orang yang tulus dan jujur, berusaha untuk belajar tulus dan jujur. Bertemu dengan banyak orang adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang saya peroleh dalam perjalanan hidup saya selama saya menjadi duta batik Sungai Lemau. Luar biasa sekali. Jadi banyak hal yang harus dijaga sebagai benar. seorang duta. Ini juga membuat Dang Ep lebih profesional Benar. dalam menjalani hari demi hari. Ya, termasuk juga bersikap, mengunggah konten, semua itu menjadi suatu hal yang berbeda dari saya yang sebelumnya sebagai duta dan menjadi duta. Bukan berubah untuk menjadi orang lain atau bagaimana, tapi saya belajar bahwa ini adalah suatu hal yang harus saya lakukan dan memang harusnya seperti ini. Harus sesuai pada tempatnya ya. Benar. Jadi kalau berbicara tadi mengunggah, artinya postingan kita di media sosial, cuitan kita di kolom-kolom komentar juga harus dipertimbangkan ya. Benar. Gak bisa kita seenaknya, kenapa? Karena kita seorang duta yang menjadi panutan untuk kaum-kaum muda. Benar. Khususnya di daerah Benteng ya. Luar biasa sekali. Jadi itu ya pelajaran yang paling mahal yang didapatkan oleh Dang Ep, menjadikan Dang Ep menjadi pribadi yang lebih profesional lagi. Ya, benar. Dang Ep, prestasi seringkali didefinisikan sebagai sebuah standar tertentu. Menurut Dang Ep, apa definisi anak muda yang berprestasi, yang paling realistis dan paling manusiawi definisinya? Bagi saya prestasi itu tidak hanya ketika kita mendapatkan penghargaan, diberikan gelar pemenang 1, 2, atau 3. Tapi definisi berprestasi bagi saya adalah ketika seseorang itu mampu belajar, kemudian dia konsisten dengan apa yang dia usahakan, berpikir positif dan melakukan hal-hal positif, dan itu secara berkelanjutan, bagi saya itu adalah suatu prestasi. Waduh, ini luar biasa nih, bagus banget nih, berkelanjutan nih bahasanya. Artinya apa yang diperoleh ketika proses pemilihan, hal baik kemudian dilanjutkan setelah pemilihan, bahkan walaupun tidak menjabat, walaupun tidak berhubungan lagi kemudian karena kesibukan, itu tetap harus dijaga. Waduh, ini quote of the day ini. Jadi prestasi tidak hanya berbicara mengenai tentang sebuah kejuaraan, tidak juga berbicara tentang, tidak juga hanya berbicara tentang sebuah nilai ya, tetapi jauh daripada itu berbicara tentang sustainability ya. Ya, benar. Wow, luar biasa. Jadi ini ini bahasa nih baru nih yang saya dapat dari Dang Ep nih. Kemudian Dang Ep, kalau di luar sana itu nasihat untuk teman-teman yang muda lah ya. Kalau orang tua kemudian itu punya ekspektasi tinggi ya terkait dengan prestasi anak, kira-kira bagaimana menyikapi harapan orang tua ini supaya tidak mengecewakan, Dang Ep? Iya, baik, tentu orang tua adalah orang yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan salah satu keinginan yang terbaik itu adalah menjadikan anaknya berprestasi. Namun bagi saya semua anak itu adalah orang-orang yang berprestasi, karena ada orang yang dia paham matematika sehingga dia tidak perlu belajar seni budaya. Ada orang-orang yang pintar dalam berseni, bernyanyi, sehingga bagi saya dia tidak perlu untuk belajar matematika, karena sejatinya saat ini dunia mencari prestasi yang berbeda, tidak hanya di akademik tapi juga non akademik. Nah, untuk teman-teman jangan pernah merasa
terkecilkan ketika mungkin secara akademik teman-teman tidak mampu atau mungkin kurang dari teman-teman yang lainnya. Teman-teman saya yakin punya potensi dalam diri teman-teman, dan bagaimana teman-teman menggali potensi dalam dirinya, kemudian menjadikan itu suatu kemampuan dan kelebihan diri, dan saya yakin orang tua akan sangat mendukung itu. Luar biasa, gali terus potensi diri ya. Benar. Barangkali memang belum sampai ke titiknya kan. Benar. Jadi jangan pernah berhenti untuk menggali bagaimana kemudian kita akan mendapatkan potensi kita yang sebenarnya ya. Luar biasa sekali. Kenapa anak-anak muda khususnya daerah Benteng harus ikut terjun menjadi duta batik Sungai Lemau? Iya, baik. Menjadi duta atau tidak menjadi duta batik Sungai Lemau, semua pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Bengkulu Tengah harus bangga dengan batik Sungai Lemau, karena batik Sungai Lemau adalah batik yang menggambarkan kekayaan dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Sudah sepatutnya kita generasi muda untuk bagaimana ke depannya kita bisa menjaga ini, kemudian bisa meneruskan ke generasi selanjutnya. Itu adalah PR besar bagi generasi saat ini. Dan kalau kita bilang kita cinta Bengkulu Tengah tapi kita tidak bangga dengan apa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, maka menurut saya itu suatu hal yang tidak bisa dikatakan bangga. Maka dari itu saya mengajak teman-teman khususnya yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah untuk bangga dengan batik Sungai Lemau, melestarikan batik Sungai Lemau. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau bangga dengan Bengkulu Tengah, pakai batik Sungai Lemau. Sungai Lemau. Ikut ini ya, apa pemilihan juga ya? Iya, benar. Ini pemilihannya ini tahun ini ada, Dang? Kalau untuk saat ini belum ada informasi yang kami lebih terima, lanjut ya. tapi mungkin nanti akan ada. Insya Allah nanti kalau ada, Dang EF akan menginformasikan melalui media sosialnya. Iya, benar sekali. Media sosialnya main Instagram, Facebook atau TikTok, Dang? Main Instagram boleh dipromosiin biar kalau ada pertanyaan terkait dengan batik Sungai Lemau mereka bisa bertanya. Aku agak jarang melihat Instagram, jadi mungkin kalau salah nanti mohon dimaafkan. Iya, nanti kita Kalau koreksi nggak di ini ya. Iya, kalau nggak salah itu @fdna__. Ulang lagi, FDNA atau FDN gitu ya, __. Iya, Oke, karena nanti jarang sekali. Nanti kita ini ya, kita bantu tuliskan di layar ya. Masya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan terkait batik Sungai Lemau, nanti bisa ditanyakan ke media sosial dari Dang EF. Luar biasa. Terakhir, Dang, nasihat yang bisa disampaikan untuk teman-teman anak muda, baik itu terkait bagaimana kemudian kita lebih cinta kepada daerah kita, khususnya batik Sungai Lemau, atau hal-hal yang ingin Dang sampaikan kepada teman-teman anak-anak muda. Oke, baik, untuk teman-teman yang ada dimanapun berada, tetaplah bermimpi, karena mimpi adalah satu hal yang kita miliki. Berusaha dan berdoa adalah satu proses dalam proses meraih mimpi tersebut. Namun sisihkan rasa ikhlas di hati kita semua ketika nanti hal yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu adalah yang terbaik dari yang di atas. Sehingga teruslah bermimpi, tapi sisihkan rasa ikhlas dan terima dalam hati kita masing-masing. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jangan lupa untuk bermimpi, jaga mimpinya, ikhtiarkan mimpinya. Kalaupun tidak tercapai, berprasangka baik bahwa yang terbaik yang Tuhan berikan, yang insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Ya, benar. Luar biasa. Terima kasih Dang F atas waktunya, luar biasa. Kami apresiasi setinggi-tingginya atas kedatangannya. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman di luar sana, bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda khususnya yang di bawah usianya Dang EF untuk lebih semangat untuk mencari kegiatan, kemudian beraktivitas positif. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.